Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua The Nyoms 90s di The Nyoms 90s Channel. Kau menolak aku, kau acuhkan aku. Kenapa sih kau benci diriku? Kenapa sih kau hancurkan? Kau hianati aku. Apa dosaku? Kau hancurkan aku. Teman-teman, blur barusan udah ngeliat kan beberapa cuplikan-cuplikan video clips tentang sebuah band atau sesuatu band. Kalau yang udah lihat tadi sebelum video ini, gue menceritakan sedikit tentang band gue yang satu itu. Jadi itu adalah band The One, dimana personilnya ada gue sendiri, ada Ciko sebagai drum, bass Dimas, gitar Arif, dan juga keyboardis Hendy. Bercerita sedikit tentang band gue yang satu ini. Jadi band ini adalah band yang rilis atau band yang pernah dibuatin video klipnya sama Naga Suara Records sekitar tahun 2011 ya, antara 2011 atau 2012, kalau nggak salah sih 2011 ya, atau 2010 ya, gue juga lupa sih, kayaknya sih 2010 ya. Jadi video klip itu terbuat karena beberapa story di belakangnya atau behind story-nya ada gitu ya. Jadi band gue ini terbentuk pada sekitar tahun 2004 dulu dengan nama Empat Langkah. Kita memulai sebuah konsep band pada saat itu, memang tujuannya untuk recording untuk major label. Itu di tahun 2004. Sebelumnya itu namanya bukan The One. Dulu itu namanya adalah Empat Langkah, dan Empat Langkah itu yang mencetuskan ide nama bandnya itu dari si basis Dimas, itu panggilannya Badrun. Ada YouTube channelnya juga tuh, Dimas Wicaksono. Tapi mundur ke belakang lagi, sebelum Empat Langkah ini terbentuk atau The One Band terbentuk ini, ada beberapa cerita mengenai perjalanan gue sampai ke band The One ini. Jadi dulu pertama kali gue akhirnya untuk serius di musik gitu ya, di tahun 2000 awal kalau nggak salah, atau mungkin gue masih SMP pada saat itu, antara tahun 98 atau 99 gitu ya. Jadi di situ gue udah mulai untuk udah belajar gitar lah gitu ya. Terus gue udah mulai mainin lagu-lagu, mainin musik, dan gue ketemu lagi nih akhirnya reuni sama drummer gue Ciko, yang sebelumnya tuh emang kita udah temenan dari SD ya, dari SD kelas 1. Terus kita lama gak ketemu setelah lulus SD, dan pada akhirnya kita ketemu lagi di SMP yang sama gitu ya. Di SMP itu gue ngebentuk sebuah band nih ceritanya. Itu isinya ada gue sendiri, terus Abi sebagai basis dulu ya. Dan kita awal mula masuk studio band itu kita mainin lagu-lagunya Ceylon Seven apa kalau nggak salah tuh. Jadi pertama kali gue bisa main gitar ya lagu-lagu standar di tahun itu ya, kayak misalkan Ceylon Seven, terus apa ya, kalau nggak salah sih lagu-lagunya Ceylon Seven, Padi, yang kayak gitu-gitu deh pokoknya di zaman itu ya. Nah jadi perjalanannya gue bertiga tuh, gue, Ciko, Abi,
ngeband, mulai main musik bertiga. Dan kebetulan karena Abi sama Ciko ini adalah saudaraan gitu ya, jadi ya secara cepat gitu chemistry-nya dapat aja gitu. Terus berlanjut dari situ, gue masih kelas 3 SMP pada saat itu. Nah, gue sering nih akhirnya tuh gue main ke rumahnya Ciko gitu ya, karena di situ di rumahnya Ciko itu ternyata alat-alat bandnya lengkap, mulai dari drum, keyboard, gitar, bass gitu ya. Ada beberapa sound system juga di situ, instrumen gitu ya. Ada saksofon juga, ada trompet juga. Wah, pokoknya di rumahnya Ciko pada saat itu lengkap banget deh alat-alat musiknya. Tapi akhirnya yang bisa kita gunakan adalah cuma bass, drum, sama gitar. Dan kebetulan banget Ciko itu punya kakak yang juga bermain musik. Subhanallah sekarang udah almarhum ya. Itu namanya Ciki. Nah, jadi dari seorang Ciki inilah kita bisa berkembang bermain musik gitu sebenarnya. Soalnya menurut gue Ciki ini kayaknya sangat berjasa banget buat kehidupan musik gue ya, karena dia yang banyak membagi gue ilmu-ilmu dasar buat bermain musik gitu ya. Nah, singkat cerita pokoknya kita akhirnya tuh gabung berempat bikin sebuah band. Bandnya agak-agak sedikit nge-jazz gitulah, nge-jazz R&B soul gitu. Nama bandnya itu kita pertama bentuk adalah JFC atau Jayus Fans Club. Jadi kita sering latihan di rumahnya Ciko gitu ya. Kita bikin lagu, kita bikin karya gitu, terus kita record di kaset pada saat itu. Terus kita ngobrol-ngobrol soal musik apa segala macem, berbagi ilmu. Di situ pada akhirnya kita ngebuatlah sebuah band yang tujuannya sih tadinya pengen manggung di pensi-pensi sih gitu kan. Walaupun pada akhirnya nggak pernah kesampaian gitu ya. Pernah beberapa kali kita manggung di acara-acara indie gitu. Itu gue masih ingat banget, gue masih SMP juga kalau nggak salah. Gue manggung di panggung pertama gue bersama band itu, yaitu adalah di Gueni Cafe. Namanya sekarang udah Iguana. Dulunya gigs band-band indie gitu, sekarang udah kayaknya udah beda gitu ya, atau mungkin udah tutup sekarang, gue juga nggak tahu. Nah, singkat cerita akhirnya kita ngeband tuh di sebuah cafe itu. Lambat laun kita bikin band, kita bikin karya. Akhirnya kita secara tidak sengaja mendalami musik-musik kayak semi jazz gitulah ya. Dan kita ngerekrut vokalis cewek yang kebetulan memang pacarnya si Ciki nih. Si Ciki ini posisinya ceritanya sebagai vokalis dan gue gitaris gitu. Singkat cerita akhirnya kita bergabung berempat gitu, kita manggung ke beberapa gigs kecil ya di dekat-dekat rumah sih, kayak misalkan di komplek-komplek gitu ya, di acara-acara kecil lah gitu ya. Nah, dari perjalanan itu akhirnya kita berbeda tujuan. Yang tadinya Ciki itu gabung di band kita dengan konsep R&B, soul dan juga jazz, dan akhirnya dia memutuskan untuk cabut dari band kita. Dan akhirnya yang tersisa adalah gue, Ciko, dan Abi pada saat itu. Dan setelah lulus SMP kan akhirnya gue satu sekolah tuh sama Ciko. Nah, di kelas 2 itu kalau nggak salah kita akhirnya merubah konsep jadi Jepang-Jepangan gitulah gitu ya. Jepang-Jepangan gitu dengan coverin lagu-lagunya Larkensil, lagu-lagunya anime gitu ya, lagu-lagu Gakuto. Pokoknya banyak deh lagu-lagu Jepang gitu. Dan kebetulan memang Abi juga suka dengan lagu-lagu itu. Akhirnya kita konsis main di lagu-lagu Jepang gitu kan. Pada akhirnya kita dapat satu panggung Jepang
satu panggung komunitas Jepang maksudnya di Unsada pada saat itu di tahun 2000, antara 2002 atau 2003 gitu, gue lupa, kayaknya sih 2002 ya. Nah itu kita manggung tuh dengan kita bertiga, konsep kita bertiga dengan nama JFC, masih dengan nama JFC, tapi kita rubah namanya jadi Japanese Fans Club gitu ya. Nah itu akhirnya kita manggung dengan nge-coverin lagunya L'Arc-en-Ciel. Tapi gue pada saat itu narik satu personil lagi, teman SMA gue namanya Teguh, panggilannya Kempleng. Itu untuk ngisi semacam kayak lead gitar lah, karena gue pada saat itu belum terlalu lancar banget sih main melodi. Sampai sekarang juga belum terlalu lancar. Gue sambil ngerokok ya. Jadi sebenarnya kita dengan perjalanan gue manggung dengan JFC itu, kita beberapa kali manggung di acara-acara Jepang gitu ya, terus kita manggung di acara-acara komplek lagi dengan bertiga gitu ya. Nah pada akhirnya ada satu case di mana si Abi ini akhirnya keluar gitu, intinya masalah emosi lah gitu ya. Akhirnya Abi memutuskan untuk keluar dan sisa berdua gua sama Ciko nih. Dan gua sama Ciko kayaknya masih bertahan buat main musik nih. Dan pada akhirnya kita berdua punya inisiatif patungan buat nyewa studio buat recording gitu kan. Nah pada saat itu kita berdua akhirnya memutuskan untuk recording di studio daerah Kemang, Bekasi, yaitu di Gitara kalau nggak salah nama studionya. Nah itu kita record lagu pertama kita yang judulnya Selalu Kudamba, yang pada saat itu memang si Selalu Kudamba ini diciptakan oleh Ciki sebenarnya, almarhum gitu ya. Tapi gue nggak tahu gue jahat atau gimana berdua sama Ciko, tapi kita nggak mau pakai dia buat ngisi suara, dan akhirnya gue yang disuruh nyanyi. Nah itu pertama kalinya gue mencoba untuk nyanyi recording di lagu Selalu Kudamba itu. Nah singkat sering berjalannya waktu, akhirnya gue berinisiatif untuk nyari personil nih. Di tahun 2005 itu gue kenal sama Dimas pada saat gue ngadain acara event festival musik di komplek gue. Gue ketemu sama Dimas, gue ngobrol-ngobrol, ternyata dia suka Jepang-Jepangan juga, nggak nyangka gitu ya. Akhirnya nggak lama gue ajak dia untuk gabung. Nah setelah si Dimas ini gabung, beberapa kali gue nyoba cari pemain gitar karena emang persetujuan dari Ciko gitu ya, karena gue main melodinya nggak bisa gitu. Pada saat itu main melodi, main gitarnya juga masih jelek banget gitu ya. Akhirnya gue dan Ciko setuju buat nyari gitaris, dan kebetulan dapatlah gitaris sahabatnya si Dimas ini, itu adalah si Arif. Nah setelah kita ajak gabung si Arif ini, terbentuklah formasi pertama si 4 langkah ini, dimana personilnya itu adalah gue sebagai vokal doang, terus Dimas di bass, drum Ciko, dan gitarisnya Arif gitu. Nah akhirnya dengan formasi berempat ini, dari nama 4 langkah kita mencoba recording satu lagu judulnya Tersenyumlah. Itu masih kental banget konsep Jepang-Jepangannya, konsep L'Arc-en-Ciel-nya, konsep lagu-lagu animenya. Nah, recording lah kita di Gitara juga pada saat itu, dan terbuatlah sebuah lagu karya 4 langkah pertama kali, yaitu adalah Tersenyumlah. Nah kita akhirnya manggung nih kesana kemari. Gua manggung di berapa gigs gitu kan sama Ciko sama Dimas ini sama Arif, dengan membawa nama 4 langkah ini.
Dan suatu ketika gue ketemu sama teman kecil gue nih, namanya Hendy, dan gue baru tahu ternyata dia bisa main keyboard. Akhirnya nggak lama gue ajak lah dia untuk gabung di band gue sebagai keyboardist. Walaupun ya mainnya pada saat itu sih gue lihat sih emang lumayan jago ya, karena dia bisa nguasain permainan piano gitu kan. Akhirnya gue tarik dia sebagai keyboardist, dan terbentuklah pertama kali band 4 langkah, bukan pertama kali, terbentuklah formasi kedua 4 langkah dengan adanya Hendy. Akhirnya kita keliling-keliling gitu untuk cari panggung sana sini, manggung kesana kemari segala macem, dan sempat ada beberapa case-case gitu ya, dimana si Arif nih keluar masuk terus gitu ya. Dan untuk mengamankan situasi posisi gitar ini, gue sempet ngerekrut Reza, yang kebetulan memang temen gue juga gitu, sahabat gue dari kecil juga, sebagai gitaris. Dan pada saat itu memang Reza nih generasi muda banget deh, karena dia punya sentuhan buat band gue ini, sentuhan yang beda gitu. Cuma beberapa kali akhirnya si Reza manggung ikut kita yang ini. Sebenarnya sebelum Reza masuk, kita udah sempet yang namanya ganti nama tuh, dari 4 langkah ke The One Band. Itu di sekitar tahun 2000 berapa ya, 2008 atau 2009 gue lupa. Dan The One Band ini diberikan namanya itu bukan dari kita kalau nggak salah, ada dari salah satu senior musik gitu ya, namanya Pak Joni. Dia yang mengusung nama bandnya diganti dari 4 langkah menjadi The One Band ini gitu kan. Pokoknya kita perjalanan dengan nama The One Band ini, kita manggung sana kemari, festival sana kemari, kita menang beberapa kali festival. Dan terakhir kita beberapa kali juga recording gitu ya dengan beberapa lagu. Dan setelah dengan nama The One Band ini, kita pindah tempat recording di daerah Kalimalang, itu namanya Dolphin. Di situ juga gue kenal sound engineer keren gitu ya, kayak Mas Bayu Randu gitu ya. Nah itu disitulah akhirnya musik kita agak sedikit berbeda gitu, yang dari Jepang-Jepangan jadi kayak sedikit alternatif, pada akhirnya sampai ke pop rock gitu ya. Nah, di perjalanan kita dengan main musik ini, pada akhirnya kita sampai ke sebuah panggung yang menentukan eksistensi si The One Band ini gitu ya. Kita masih ingat pada saat itu kita manggung di acara IM3 Battle Talent. IM3 Battle Talent ini diadain sama IM3-nya itu sendiri, dengan mengundang Bapak Rahayu selaku pemilik dari Naga Suara Record gitu ya, untuk menjadi juri pada saat itu. Nah akhirnya setelah kita ikut acara itu, masuklah kita kepada tahapan semifinal. Ke tahapan final. Dari yang tadinya seleksi masuk ke final, kita manggung lagi, dan subhanallahnya kita menang gitu di event itu, di IM3 Battle Talent ini, dan menjadi juara 1 di IM3 Battle Talent dengan berhadiahkan voucher pulsa sebanyak, gue nggak tahu berapa, gue lupa deh, 2 juta atau berapa gitu, gue nggak inget. Intinya kita dapat piagam, terus dapat hadiah voucher sebesar 2 juta. Sempet ditukerin juga sih akhirnya jadi uang gitu ya. Pada saat itu emang lagi heboh-hebohnya tuh voucher pulsa. Nah, dari kemenangan kita itu nggak lama Pak Rahayu bukan menawarkan sih, kita kayak approaching ke Pak Rahayu gitu untuk masuk ke Naga Suara. Akhirnya ditanggepin lah, direspon lah sama Pak Rahayu ini, dan akhirnya kita meeting di kantor Naga Suara itu sendiri. Dari meeting itu kita ketemu Pak Rahayu dan krunya dan staff-staffnya untuk mulai membicarakan masalah kerjasama
gitu ya. Singkat cerita akhirnya kita recording beberapa lagu untuk dikumpulin ke Parahayu. Dari lagu-lagunya kita yang Jepang-Jepangan itu, lagu-lagu pop rock kita yang mirip-mirip, sedikit mirip sama ada band sama Chris Patti pada saat itu, lagu-lagu pop rock, soft rock dan segala macem lah, pokoknya kita kumpulin ke Parahayu dan semuanya alhamdulillahnya sebenarnya ditolak semua lagu dari sekitar 20 lagu yang kita coba masukin ke Naga Suara semuanya ditolak. Sedih banget sih, karena itu lagu-lagunya semuanya ciptaan gue. Mungkin emang gue kayaknya kurang jago gitu ya buat bikin lagu komersil. Dan akhirnya mereka bergen gitu, coba bikin lagi karya yang memang mirip-mirip dengan lagu-lagunya Wali. Dan sialnya gue nggak bisa bikin lagu kayak gitu sama sekali. Gue nggak kepikiran untuk bikin nada notasi yang mirip-mirip dengan lagu-lagunya Wali. Dan subhanallahnya basis gue dan keyboardis gue si Hendy dan si Dimas ini ternyata mereka bisa bikin lagu kayak gitu. Akhirnya muncullah yang namanya lagu Kenapa Sih. Dari situ akhirnya kita ngajuin ke Parahayu dan subhanallah lagu itu diterima. Dan pada akhirnya kita memainkan lagu itu masuk ke Naga Suara sebagai single pertamanya The One di Naga Suara. Dan akhirnya kita membuat kontrak untuk bikin perjanjian mereka sebagai publisher band The One ini. Cuma yang masih misterinya itu adalah dengan konsep yang seperti ini ujung-ujungnya kita pun juga disuruh bayar sebenarnya. Bukan suruh bayar sih, kayak misalkan kita harus ada modal juga. Gue pikir tuh dulu kalau misalkan kita udah masuk record label gitu ya, semua biaya promosi itu akan ditanggung sama Naga Suara. Ternyata persentase gitu, Naga Suara bikinin apa, kita nyumbang apa gitu. Nah ternyata kita butuh dana juga. Dan subhanallahnya ternyata bapaknya si Hendy nih, Pak Yoyo itu mau menggelontorkan dana, walaupun tidak banyak, banyak sih, lumayan sih gitu ya. Sampai pada terakhir kita manggung itu, terakhir kita masih eksis itu lumayan mengeluarkan duit yang banyak lah gitu. Nah dari situ kita akhirnya ngebuat sebuah video klip yang tadi barusan teman-teman lihat ya. Video klip pertama kita dengan lagu Kenapa Sih. Di era-era itu sebenarnya gue lagi suka-sukanya sama band The Cure gitu ya. Dari Jepang-Jepangan gue transformasi, gue dengerin lagu-lagunya The Cure dan gue suka banget sama lagulagunya The Cure itu. Dan gue mencoba untuk mengimpersonate si vokalisnya The Cure, yaitu adalah Robert Smith. Dimana kalau misalkan gue manggung, gue pasti akan berdandan ala Robert Smith gitu deh, kocak deh ya. Dan tapi di video klip Kenapa Sih ini gue karena gue kalau nggak salah tuh di video klip Kenapa Sih gue tuh udah kerja gitu ya, udah kerja dan gue harus tampil lebih rapi dan rambut gue udah nggak boleh gondrong. Lo pasti nggak percaya gue kalau gue pernah gondrong. Udah ada buktinya kok, nanti gue kasih tahu ada foto-foto gue gondrong. Nah akhirnya gue bikin video klip itu dengan rambut gue yang agak-agak cepak tapi tetap memaksakan untuk bergaya Robert Smith gitulah, yang gotik-gotik nggak jelas gitu. Nah akhirnya terbuatlah video klip The One pertama kali dengan lagu Kenapa Sih yang menjadi single. Dipublish lah tuh lagu. Akhirnya kita bikin road tour ke Jawa Tengah, Jawa Barat, se-Jawa Barat dan Jabodetabek dengan lagu itu Kenapa Sih. Dan akhirnya kita berhasil mengumpulkan massa di Bogor, dan lumayan banyak massa di Bogor pada saat itu. Tapi sayangnya dulu media sosial yang lagi happening tuh cuma Facebook doang. Jadi semua masanya The One itu tuh dikumpulin di Facebook pada saat itu.
Singkat cerita pokoknya kita manggung, kita talk show apa segala macam, kita tampil di beberapa acara-acara TV. Akhirnya kita memutuskan untuk mengeluarkan video klip kedua yang judulnya Kejam. Dan again lagi lagunya itu harus mirip dengan lagu-lagunya Wali gitu ya. Bukannya jelek sih, bukannya gue bilang kalau lagunya Wali itu kurang bagus, cuma nggak sesuai dengan passion gue aja, nggak sesuai dengan idealisme gue aja gitu. Tapi ya udahlah, gue ikutin karena kita ikutin karena memang kemauan dari label gitu ya. Akhirnya kita merilis single kedua dengan judul lagu Kejam. Dan di lagu Kejam ini kita juga dibuatkan video klip, tetapi ada yang berbeda pada saat itu. Jadi dengan lagu Kejam ini sebagai salah satu ending of story-nya The One sih sebenarnya gitu ya. Dengan video klip lagu Kejam ini, dimana sih beberapa personel gue udah banyak yang cabut, personel The One udah banyak yang cabut, kayak Reza yang tadinya gabung sama kita akhirnya cabut. Dan yang sangat disayangkan adalah Dimas sebagai basis gue pada saat itu, akhirnya dia memutuskan untuk cabut juga gitu. Dengan lagu Kejam ini adalah sebagai pertanda bahwa kepuasan gue di main musik gitu ya, dengan The One ini kayaknya sudah mulai pudar. Dan pada akhirnya kita putuskan setelah lagu Kejam kita vakum gitu. Walaupun beberapa kali gitu ya kita coba buat gabung lagi gitu dengan personil yang tersisa gitu, cuma ternyata tidak bisa dipaksakan. Dan pada akhirnya kita semua memutuskan untuk vakum. Tapi di beberapa tahun kemudian, di sekitar tahun 2013-2014, The One itu recording terakhir kalinya dengan lagu yang gue ciptain dengan judul Sebuah Kenangan. Di situ sebenarnya Dimas masih mau main bass gitu ya. Akhirnya gue mencoba untuk ngerayu dia untuk ngisi di lagu itu bassnya. Dan pada akhirnya dia mau, dan terciptalah satu lagu terakhir kita, recording terakhir kita dari The One Band dengan judul Sebuah Kenangan. Dan ini lagunya jauh banget dari kata Melayu-Melayu, dari konsep Melayu-Melayu, dari konsep wali-walian gitu ya, dengan lagu yang memang idealisme kita banget gitu. Dan lagu ini nggak pernah kita populerkan di mana-mana, nggak pernah kita publish di mana-mana, dan hanya menjadi simpanan aja lah gitu, kurang lebih seperti itu. Dan dari situlah akhirnya kita memutuskan untuk, gua nggak tahu ini namanya bubar atau vakum, dan tidak ada kegiatan sama sekali gitu dari The One. Dimas sudah fokus dengan kerjaannya dan juga keluarganya. Arif gua nggak tahu, pada saat itu gua nggak tahu posisinya dia di mana gitu ya. Dan kebetulan memang dari kita berlima semuanya udah dari awal ya, di awal tuh si Arif dulu nikah, terus Dimas nikah, Hendy nikah, Ciko nikah, dan akhirnya di tahun 2017 gue nikah. Dan akhirnya semuanya benar-benar udah nggak berjalan sama sekali. Oh iya, beberapa ucapan terima kasih juga buat rekan-rekan The One yang pernah membuat The One ini menjadi salah satu pengalaman yang bagus gitu ya di kehidupan bermusik gue gitu ya. Ada Om Anto yang merelakan waktunya untuk menjadi manajer kita di sepanjang waktu. Terus ada Pak Yoyo yang mau menyisihkan rezekinya untuk kita bisa berkarya. Ada Om Nasrun juga, papahnya Reza gitu ya, yang memang juga ada sumbangsih untuk membuat musik The One ini lebih berwarna gitu ya, karena ada donasi juga dari Om Nasrun gitu ya.
ada Reza, ada Alan dan Rama yang pada saat itu menjadi LO-nya kita untuk ngebangun masa di daerah Bogor gitu ya. Yang pasti ada Pak Rahayu juga, ada beberapa rekan-rekan yang berhubungan sama band Duan ini. Pokoknya thanks banget, kalian semua udah ngebantu band Duan ini udah bisa menjadi sesuatu lah. Walaupun sampai pada hari ini kita belum ada kepikiran buat gabung lagi karena kita udah punya kesibukan masing-masing gitu. Intinya pesan dari gue sih sebenarnya gini, berkarya itu bukan berarti kita yang pesan sebuah pelajaran yang gue ambil gitu ya dari pengalaman gue di band Duan ini. Pertama adalah kita berkarya nggak bisa sendiri gitu. Kita berkarya butuh partner, butuh teman, butuh sahabat, butuh orang yang bisa ngertiin kita kemana karya kita mau melaju gitu ya. Dan kedua, memang harus ada supporting system yang kuat gitu. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa kadang materi itu memang menjadi salah satu supporting system yang bisa membuat segala karya yang ingin dipublish itu berjalan gitu. Dan pelajaran juga buat kita sebagai pelaku musik di industri musik yang notabene adalah nasional gitu ya, kayak Naga Suara kan nasional ya. Itu kita juga butuh kita juga butuh sesuatu hal yang berhubungan gimana ya gue ngomongnya ya, butuh positioning market yang emang bener-bener diinginkan pada saat itu gitu. Jadi nggak sembarangan lo bikin lagu terus lo mau populer, lo mau menghasilkan uang, ternyata nggak semudah itu di ranah record label atau major label gitu ya. Jadi memang kita harus ngikutin apa maunya si major label ini karena mereka yang tahu positioning marketnya di mana gitu. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah mau dengerin cerita gue, keluh kesah gue, bukan keluh kesah sih, ini pengalaman gue lah ya di band Duan ini. Sehabis ini mungkin gue akan menampilkan sebuah video klip lagi ya sebagai penutup, tapi cuplikan aja. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat partner-partnernya Duan yang sudah pernah membantu Duan dan menolong Duan menjadi sesuatu pada saat itu gitu ya. Dan juga jangan lupa buat yang nonton video ini, tadi gue lupa ngingetin di awal, subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.